Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi qala fi kitabil aziz wa wasdaqul qailin wa alqima fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sakhir wa la yuflihu sakhiru haitsu ata. Wa qala al-akhar الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Dunia ini ada dua, sebagaimana firman Allah alimul ghaibi wasyahadah, yaitu alam syahadah dan alam gaib. Manusia secara fitrah dihidupkan Allah dengan unsur-unsurnya hidup di alam syahadah, walaupun dia berpotensi ke alam gaib. Sedangkan makhluk Allah bernama jin, dan yang lebih tinggi alamnya malaikat dan seterusnya hidup di alam gaib. Gaib itu ada dua, gaib nisbi dan gaib mutlak. Makanya dalam ilmu orang-orang supernatural ada mata ketiga, mata kedua, mata keempat, mata kelima, mata ketujuh. Nah, yang ini saya sampaikan adalah tidak bisa dipungkiri manusia itu hidup di dua alam. Makhluk Allah ini ada di dua alam, yaitu alam gaib dan alam yang kita sebut dengan alam metafisik dan fisik, ya, alam syahadah. Baik, kemarin saat ini saya sedang di hotel apa sini? Hotel Telu apa? Letaknya di Kota Kebumen. Dan saya bertemu dengan salah seorang praktisi ruqyah JRA, ketuanya Pak Fauzi yang di sana. Nah, di sana. Nah, itu hitam ya, nggak kelihatan. Mufarid. Nah, oke. Baik. Ternyata ketika kemarin datang ke mana? Bantul, dia masih belum tahu. Dan mungkin, dan saya beranggapan juga mungkin banyak praktisi JRA yang belum mengetahui secara fisik, jadi tidak perlu terawangan atau tidak perlu menggunakan indera ketiga, keenam, ketujuh, ke indera ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tidak perlu menggunakan itu. Bisa mengetahui gangguan pada diri seorang itu gangguan masuk setan atau ketempelan, ataukah gangguannya itu sihir. Maka akan saya jelaskan pada rekaman kali ini. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang gangguan gaib, terlebih dahulu saya akan ingin menjelaskan sedikit tentang apakah bagaimana mengetahui ciri itu penyakit seseorang itu medis murni atau kamuflase dari gangguan gaib atau non medis. Maka caranya adalah, dengarkan baik-baik ini yang praktisi, mungkin ada yang nyimak praktisi JRA. Kalau gangguannya murni medis, maka dia hanya sakit saja, dia tidak mengeluhkan suka marah tiba-tiba, sering was-was dan sering lupa rakaat sholat. Tetapi jika dia mengeluhkan suka marah tiba-tiba, lupa rakaat sholat dan was-was, maka pasti penyakit yang dialaminya itu penyakit dari faktor metafisik atau non medis, atau kita sebut gangguan gaib. Nah, pertanyaannya, kalau orang sudah mengetahui pada dirinya itu gangguan gaib, lalu gangguan gaib yang mana yang ia alami? Ini penting karena analisis atau taskis seorang peruqyah ini penting
guna untuk memetakan apakah ini ketempelan murni atau santet sihir atau ini ain dari seseorang. Nah, kita lihat di luar sana banyak sekali pengobatan-pengobatan yang tidak mengedepankan tiba-tiba apa saja dianggap sihir. Sakit gigi, panu, kadas kurap dianggap santet. Padahal perlu analisis lebih dalam apakah betul-betul ini sihir atau tidak. Baik, jadi ucapan saya ini, saya mohon maaf kalau bukan praktisi ruqyah, mohon untuk bersedia tidak terlalu banyak komen karena salah paham. Jadi ya saya ucapan ini khusus terutama kepada praktisi JRA yang mungkin sulit ketemu saya. Jadi saya online kan dengan tujuan adalah untuk memahami bagaimana penyakit seseorang ini gangguan ketempelan ataukah terkena sihir. Kalau video saya ini walaupun saya setting umum, kalau bukan praktisi ruqyah ya nanti khawatirnya salah paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, gangguan jika ada seseorang itu dia sakit. Nah, dia ada indikasi marah, sering was-was dan sering lupa rakaat sholat, dipastikan gangguan atau dirinya itu ada gangguan gaibnya. Nah, pertanyaannya gangguan gaib yang mana? Gangguan gaib itu ada 3. Ketempelan, masuk syaitan, sihir, dan ain. Nah, kalau ketempelan, saya ulangi, kalau ketempelan artinya ketempelan itu jinnya masuk sendiri tanpa ada yang ngirim, tanpa diikat si sosok jinnya, tidak ada yang ngikat, nggak ada yang ngirim, dia hanya ketempelan. Dan ini sering di sebuah hadis banyak ya, hadisnya banyak, ada orang yang kencing di kitab Luqatul Marjan, di kitab di kitabnya Imam Ghazali Khawasul Quran. Ada riwayat-riwayat bahwa sahabat dulu, di zaman sahabat pun juga ada orang kesurupan, bahkan Rasulullah juga menangani orang kesurupan. Nah, ketempelan adalah jin yang masuk kepada tubuh manusia, namanya ketempelan, atau masuk syaitan, diganggu setan, diganggu jin. Nah, faktornya macam-macam, ada 4, setidaknya ada 5. Pertama intiqom, yang kedua zulmi. Zulmi itu jinnya masuk karena terinjak, tersiram air panas, kemudian terkencingi. Nah, yang sering terkencingi. Bahkan ada orang yang ketempelan karena kencing sembarangan sampai tidak punya keturunan. Dan ini saya pernah menemukan kasusnya tidak hanya 1-2 kali, lebih dari 15 kali. Orang yang kencing sembarangan yang berakibat dia ketika nikah sulit dapat keturunan. Sedangkan yang kemarin saya katakan orang yang sulit dapat keturunan itu hampir 80% itu karena faktor gangguan gaib. Salah satunya ya gangguan gaib yang dimaksud bukan sihir tapi masud zulmi, jinnya terkencingi. Yang selanjutnya yaitu masul isqi, disukai jin. Yang keempat yaitu jalb wa tahdir, jinnya ditarik, jadi dia membayangkan visualisasi kekuatan macan misalkan. Maka dengan bacaan-bacaan atau niat seseorang pun bisa menarik jin. Niat menghadiri, memvisualisasikan macan begitu, maka secara nggak langsung jinnya masuk. Dan yang masuk itu biasanya jenis-jenis jin penjaga seperti macan. Jadi kalau di ruqyah dia nanti tangannya begini. Kalau saya sering bilang itu tanda-tanda orang yang suka makan biskuat. Tapi sebenarnya itu adalah jin penjaga. Kita sebut sebagai masul jalb wa tahdir. Dan ya banyak ya, itulah jenis ketempelan. Nah, kalau ketempelan saya mohon maaf, itu cirinya gangguannya di depan. Di depan. Contoh, matanya pusing di sini. Sini pusing, atau polip, atau telinganya berdenging ketika waktu asar. Kenapa waktu asar berdenging? Jawabannya karena jin itu akan kekuatannya semakin menguat jikalau waktu asar masuk. Ini karena
jin sendiri menurut secara lafziah maknanya sembunyi. Jadi ketika malam dia semakin kuat. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah anak-anak kita main-main setelah asar. Dilarang itu sama Rasulullah. Maka sebagai hamba yang taat, umatnya yang taat harus melarang anak-anak kita keluar setelah asar. Setelah berdenging bisa lagi sakit gigi. Saya ulangi, sakit gigi. Sakit gigi sampai 3 bulan biasanya itu gangguan gaib. Kalau tidak percaya, sampai tanya dulu. Sakit giginya, kalau orang umum kan bilang sakit gigi itu sama orang hamil itu penyebabnya 2. Apa itu bedanya orang hamil dan sakit gigi? Persamaannya sama-sama telat jabut. Jadinya sakit gigi atau hamil. Tapi ada pula penyakit sakit gigi ini dikarenakan ketempelan. Untuk mengetahuinya ya seperti tadi, dia mudah marah enggak? Mudah marah, sering was-was dan lupa rakaat sholat. Kalau iya berarti itu ketempelan. Nanti akan saya tunjukkan cara mengobatinya. Gratis, silahkan di rumah saja. Cukup Anda siapkan kresek. Dada sesak, kemudian dada sesak, sakit gigi, dada sesak setiap asar, terus asam lambung, tipes bisa, terus bahkan sulit dapat keturunan atau hernia. Jadi intinya kalau ketempelan itu keluhan fisiknya biasanya, saya ulangi tanda kutip ya, tidak pasti tapi biasanya itu diawali di depan, di sini, depan sini. Nah, sedangkan kalau kasus-kasus sihir itu cenderung sakitnya di daerah belakang. Baik itu sihir tingkat RT seperti sihir tanah kuburan. Sihir tanah kuburan itu sihir tingkat RT. Karena mudah saja. Kenapa saya katakan tingkat RT? Karena sihirnya medianya, tanahnya itu dilempar di atas tanah atau di atas lantai. Jadi mudah saja dengan bacaan ayat Quran seret hilang. Beda dengan sihir yang kedua, sihir yang dipendem. Beda. Yang lebih parah lagi yang agak sulit yaitu sihir tumbal dengan media angin. Itu agak lumayan sulit, kita harus sulit menemukan bukulnya dan perlu kekuatan spiritual kita kepada Allah Ta'ala, kekuatan rohani yang kuat untuk mengatasi sihir-sihir jenis ini. Menyapa dulu. Assalamualaikum. PW. Assalamualaikum. Dari mana ini? Divdanus PW Jateng. Numpang tenar. Numpang tenar. Baik. Jadi kalau sihir keluhannya biasanya ya itu 1 hingga 2 bulan kalau masuk sihirnya. Nah, jadi kasus sihir baik sihir tingkat RT maupun sihir sampai sihir tumbal. Sihir tumbal itu keluhannya tetap sama, kepala pusing, punggungnya berat, tulang ekornya panas. Itu tulang ekornya panas. Itu biasanya sihir-sihir jenis sihir-sihir pada umumnya. Entah itu istilah kita lentre, saya ulangi, sihir ini adalah istilah dalam fikih, dalam dunia Islam. Tapi istilah adat budaya terserah. Kadang-kadang lentre, santet, tenun, guna-guna, ring sedapur, jaran goyang, dan semua varian sihir lainnya itu sama. Keluhannya sama. Contoh orang jaran goyang dan lentre itu sama. Walaupun toh akhirnya berbeda secara finishingnya, nihayahnya. Artinya kalau mahabbah tujuannya biar cinta. Kemudian kalau pelet ya sama. Kemudian kalau sihir untuk tujuannya merusak rumah tangga, ya nanti endingnya adalah cerai atau bangkrut. Nanti endingnya ini tak nihayahnya atau akhirnya beda, tapi keluhannya tetap sama.
yaitu kepala pusing, pundak berat, tulang ekor sering sakit. Nah, untuk ketempelan ini saya akan jawab pertanyaan dulu. Untuk ketempelan ini cara mengatasinya sebenarnya bukan solusi, ruqyah itu bukan solusi utama, dan maksudnya solusi utama dalam konteks pengobatan tetap Quran utama dan utama. Tapi kalau dalam praktek pengobatannya, jika mereka tidak memenuhi syaratnya, maka ruqyahnya hanya 30% saja. Karena kalau ketempelan itu berlakulah kaidah lalat dan sampah. Misalkan orang kalau ketempelan jin, kencing sembarangan, besoknya kencing lagi, ya percuma, ketempelan lagi. Jadi syaratnya sampahnya harus dibuang. Sampahnya sebagaimana tertib pelatihan, yaitu marah, sedih, takut, dan kosong pikiran. Selama orang masih itu, percuma. Orang yang nggak pakai kerudung atau dia kerja di riba, ya, maka diruqyah berapapun jinnya sulit keluar. Jadi jangan salahkan jin. Sebenarnya jin itu tidak ada yang kuat. Siapa yang bilang Allah? Kamu kok nggak percaya? Daripada kamu percaya omongan sebelah itu ya, di YouTube itu kan ada jin sakti. Nggak ada jin sakti. Yang benar ada imanmu lemah sehingga terlihat jin itu sakti. Siapa yang bilang jin itu nggak kuat? Allah. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Baik. Jadi untuk ketempelan. Adapun untuk sihir, caranya menanganinya adalah jalankan SOP. Yang paling mudah untuk deteksi sihir ada tidak dalam gangguan non medis dalam diri kita, entah itu sihir atau ketempelan, gampang. Siapkan kresek, baca ini 4 ini ya. Hamdalah, sholawat, doa kepada Allah, tutup Yasin ayat 2 terakhir. Contoh, kepalamu pusing karena kamu ketempelan. Misalkan ketempelan kuntilanak, disukai kuntilanak, misalkan kamu ya, disukai kuntilanak, kan sakitmu sini nih atau sini. Siapkan kresek, baca alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doa kepada Allah, istighfar. Ya Allah, jikalau penyakit saya ini non medis atau gangguan bangsa jin, keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah. Diulang-ulang sampai 3 hingga 7 kali. Setelah keluarkan ya Allah, keluarkanlah ya Allah, amin. Innama amruhu, 2 ayat terakhir surat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'. Yuk, buka, buang. Kalau mau muntah atau apa terserah, ikhlaskan, biarkan dia keluar. Insyaallah lakukan itu seminggu, pagi sore, insya Allah kalian akan sembuh tanpa harus berobat kemanapun, karena Allah yang menyembuhkan. Karena ada obat di rumahmu. Sebenarnya sudah ada obat di rumahmu, yaitu Al-Quran mushaf yang kau biarkan kusam itu. Maka seperti di kitab Khawasul Quran karya Imam Ghazali, di sana ketika ada sahabat yang berobat dengan Al-Quran, tambahannya bi husni dzannihi alal Quran. Jadi karena husnudzon kita kepada Al-Quran, Al-Quran bisa menyembuhkan penyakitmu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kamu harus antri di rumah sakit, tanpa harus apapun penyakit, terutama gangguan gaib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sedikit penjelasan ini, dan Anda tidak perlu mendatangi pelatihan ketika sudah ini. Insya Allah saya nggak ingin nge-like ya, maksudnya nggak usah nge-like pun nggak apa-apa, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa, nggak usah komen juga nggak apa-apa. Yang jelas saya sarankan panjenengan untuk tetap ridho Allah yang utama. Ridwan nas ghayah la tudrak wa ridallah ghayah la tudrak. Kamu tidak mungkin bisa membuat manusia ini senang kepada kamu, semuanya senang, tidak bisa. Tapi ingat, ridho Allah lah tujuan, jangan kau tinggal, tujuan utamamu. Jadi walaupun dislike-nya lebih banyak dari like-nya, nggak usah sedih, karena ciri-ciri kekasih Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak sedih dan tidak takut. Demikian
Kang Doni, Kang Doni Abi, semuanya yang komen-komen di sini, Pak Agus, siapa lagi, Bu Wahyu ini, salam, mudah-mudahan sehat terus. Diana, Viva, Musole, Widodo, Abias, Ning Sofa, Ponorogo, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan diridhoi Allah. Saya siarkan langsung dari Kebumen. Nah ini PWJRA bagian divisi sudah ketua Dimen Kang Fauzi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.